Desas-desus bursa transfer pemain mulai semarak. Klub Katalan juga tidak luput dari pemberitaan transfer pemain. Terbaru, nama-nama Marc Guehi dan Slotterbeck diisukan bakal bergabung ke Barca. Namun, Guehi dikabarkan tidak tertarik bermain di Spanyol dan lebih memilih bermain di Inggris. Sedangkan untuk Slotterbeck, harganya telah berubah dan hal itu sepenuhnya memengaruhi strategi pasar manajemen Barca. Tetapi ada salah satu pemain yang menurut saya patut untuk dicoba, seterusnya ditempatkan di bek tengah, yakni Gerard Martin. Di awal musim, tidak banyak penggemar Barca yang menyangka bahwa Gerard Martin akan menjadi solusi untuk masalah lini pertahanan klub. Dia seharusnya menjadi pemain rotasi yang bermain sebagai bek kiri bila diperlukan. Sekarang, dia menjadi salah satu bek andalan Barca setelah cedera dan performa buruk dari Christensen dan Ronald Araujo. Tetapi alih-alih kesulitan, Martin tampak sangat nyaman, tenang, cerdas, dan selalu berada di tempat yang tepat. Bahkan saking hebatnya, rekan-rekan setimnya mulai menganggap dia sebagai Gerard Maldini yang juga bisa bermain sebagai bek kiri maupun bek tengah. Ada beberapa momen yang menunjukkan kualitas Gerard Martin tahun lalu, tetapi tidak ada yang menyangka pria ini akan menjadi jangkar lini belakang Barca. Dari seorang pemain yang saya kira hanya menjadi pelapis Alejandro Balde, kini menjadi pemain yang dibutuhkan Barca. Lantas, untuk melihat lebih dalam kebangkitan Gerard Martin, simak video ini. Pada tanggal 17 Agustus 2024, saat bertandang ke Valencia, ia melakukan debutnya di La Liga. Dia masuk pada menit ke-63, menggantikan Alejandro Balde saat Barca unggul tipis. Pertandingan pertama, laga tandang dan di bawah tekanan besar, tapi Martin tetap tenang. Dia bertahan dengan baik, membawa energi baru ke tim dan membantu mereka mengamankan kemenangan 2-1. Setelah pertandingan itu, dia tidak bisa berhenti tersenyum. Dia mengatakan bahwa dia telah menjadi penggemar Barcelona sejak kecil, dan sekarang dia mengenakan jersey yang sebenarnya. Seiring berjalannya musim, Flick semakin mempercayainya. Martin akan bermain ketika Balde membutuhkan istirahat atau ketika Barca mencoba untuk mempertahankan keunggulan dalam pertandingan. Pada pertengahan musim, ia telah tampil sebanyak 18 kali dan bahkan mencetak 1 assist. Rentetan pertandingan itu berujung pada momen besar pada Januari 2025 ketika Barca memperpanjang kontraknya hingga 2028. Meskipun dengan kontrak itu, keraguan di sekitarnya tetap tidak hilang. Barca terus mencari pemain lain di posisinya yang menunjukkan bahwa mereka masih menganggap Martin sebagai pemain cadangan. Tapi itu tidak terlalu mengganggunya. Justru kepercayaan dirinya tumbuh di setiap pertandingan dan pada bulan Maret, dia sudah memulai 9 pertandingan di semua kompetisi. Kemudian datanglah momen yang mengubah segalanya. Melawan Real Sociedad di La Liga, Gerard Martin mencetak gol profesional pertamanya. Itu adalah gol pertamanya sebagai pemain senior. Awalnya, pria Malang itu bahkan tidak percaya bola itu masuk. Kemudian dia berlari ke sudut lapangan, mencium lencana dan menikmati semuanya. Setelah pertandingan, dia sendiri mengakui bahwa dia belum mencetak gol selama 3,5 tahun. Bahkan rekan-rekan setimnya juga terkejut. Beberapa dari mereka bercanda bahwa dia tidak akan pernah mencetak gol. Setelah pertandingan melawan Sociedad, Flick memujinya bukan untuk golnya, tetapi untuk semua yang dilakukannya, posisinya dan ketenangannya saat menguasai bola, saat fase bertahanan. Ada beberapa momen sulit juga, yakni memberikan assist yang luar biasa melawan Inter Milan di semifinal Liga Champions, tetapi dia juga tidak terlihat bagus dalam bertahan pada kala itu. Pada akhir musim itu, Martin telah bermain dalam 42 pertandingan di semua kompetisi, dan 19 diantaranya sebagai starter. Dia tampil reguler di La Liga, bermain 8 pertandingan Liga Champions, dan dipercaya di momen-momen penting. Flick bahkan menurunkannya sebagai starter di final Copa del Rey melawan Real Madrid. Dari pemain cadangan menjadi juara, dari yang tidak dikenal menjadi seseorang yang benar-benar dapat dipercaya. Musim ini adalah tahun di mana dia berhenti dipandang sebagai pemain cadangan dan mulai dipandang sebagai solusi nyata untuk masalah Barca. Anda lihat, selama musim panas 2025, pertahanan Barca benar-benar kacau. Inigo Martinez meninggalkan klub dan kemudian keadaan menjadi kacau. Christensen sulit menemukan performa dan kebugaran yang baik, Ronald Araujo harus mundur karena alasan pribadi. Eric Garcia yang biasanya bermain sebagai bek tengah dipindahkan ke posisi bek kanan dan gelandang untuk menutupi celah lainnya. Tiba-tiba, Hansi Flick kekurangan pilihan di lini tengah pertahanan. Alih-alih panik atau mengubah sistem, Flick teringat sesuatu. Selama pramusim,
Ia telah menguji Gerard Martin sebagai bek tengah, dan ia tampak nyaman di posisi itu. Jadi Flick mengambil kesempatan itu. Apa yang seharusnya menjadi solusi sementara berubah menjadi solusi yang mengejutkan. Martin pindah dari bek kiri ke posisi bek tengah dan tampak seperti sudah bermain di posisi itu selama bertahun-tahun. Tenang, disiplin, selalu di tempat yang tepat. Dia tidak memaksakan apapun dan dia tidak bermain berlebihan. Dia hanya bertahan dengan benar. Martin kemudian menjelaskan bahwa ini bukanlah kebetulan. Selama pramusim, dia terus berlatih sebagai bek tengah. Jadi ketika Flick bertanya apakah dia siap bermain di posisi itu dalam pertandingan sebenarnya, Martin hanya menjawab, "Ya, saya bisa." Dari situ, semuanya berkembang pesat. Martin memulai laga ke laga berduet dengan Pau Kubarsi sebagai bek tengah, dan anehnya Barca terus menang. Pada satu titik, ia mencatatkan 5 kali sebagai starter di posisi tersebut dan semuanya menang. Ia membentuk kemitraan yang sangat kuat dengan Kubarsi dan bersama-sama mereka memberikan stabilitas nyata bagi Barca. Para penggemar pun dengan cepat memperhatikan pola tersebut. Ketika Gerard Martin bermain sebagai bek tengah, Barca tidak akan kalah. Saat itulah julukan itu benar-benar populer dengan sebutan Gerard Maldini di ruang ganti tim. Jelas, dia belum bisa mendekati pencapaian Maldini dalam kemampuan bermain, tetapi kesamaan gaya bermain sulit untuk diabaikan. Kedua pemain tersebut bagus sebagai bek kiri, tetapi juga dapat bertransisi dengan mulus ke posisi bek tengah. Mereka bisa bertahan dengan baik dan nyaman saat menguasai bola. Pertahanan yang bersih, posisi yang cerdas dan tenang saat menguasai bola, dia sangat andal, kuat dalam berduel, tangguh di udara, dan sangat sulit dikalahkan dalam duel 1 lawan 1. Dia membaca bahaya sejak dini dan memperbaiki masalah sebelum masalah itu meledak. Setelah mengalahkan Real Betis, Flick benar-benar membicarakan hal ini. Bagaimana Martin tidak hanya membantu dalam pertahanan, tetapi dia juga membantu Barca menyerang dan mengontrol permainan dari belakang. Dia tidak takut menerobos garis pertahanan ketika ada peluang, tetapi dia tidak pernah mengambil resiko ekstra yang tidak perlu. Dia tahu persis apa yang seharusnya dia berikan kepada tim. Satu pertandingan yang benar-benar menonjol adalah cara Martin bermain melawan ATM pada Desember lalu. Martin kembali menjadi starter di posisi bek tengah dan bisa dibilang dia bek terbaik Barca di lapangan. Dia hanya dilewati sekali dan perlu diingat, dia menghabiskan sebagian besar pertandingan untuk menghadapi Julian Alvarez. Dalam penguasaan bola, dia juga mengesankan. Tingkat keberhasilan umpan lebih dari 90%, banyak sentuhan, selalu siap menerima bola. Flick menyebutnya sebagai salah satu penampilan terbaik Barca musim ini, dan Martin adalah bagian besar dari itu. Kemudian, penampilan luar biasa lainnya terjadi melawan Osasuna, di mana Martin bermain penuh 90 menit dan benar-benar mendominasi. Dia mengumpulkan aksi defensif dari perebutan bola hingga intersepsi, dan bahkan menunjukkan ranjauan umpannya. Sekali lagi menyelesaikan lebih dari 90 umpan dan mencapai akurasi umpan panjang 100%. Barcelona terus berupaya memperkuat lini pertahanan yang perlu ditingkatkan. Taruhan pada pemain muda sudah jelas, tetapi kebutuhan untuk mendatangkan pemain berpengalaman dan soliditas langsung juga sangat penting. Dalam konteks itu, nama Nico Schlotterbeck semakin menguat di kalangan klub. Bek tengah Jerman ini cocok dari segi usia, profil, dan atribut. Berkaki kiri, Dortmund sekarang meminta setidaknya 70 juta euro, jauh di atas angka sebelumnya yaitu 50 juta euro. Kita beralih ke Inggris, laporan dari media Spanyol menyebutkan McGahey telah mengambil keputusan terkait masa depannya dan perpindahan ke La Liga Spanyol tidak termasuk dalam pilihannya. Situasi ini menjadi pukulan bagi Blaugrana yang sejak lama memantau bek asal Inggris tersebut. Gehi sebelumnya masuk dalam daftar prioritas internal Barcelona untuk bursa transfer musim panas 2026. Namun klub juga menyadari persaingan akan sangat ketat untuk mendatangkannya. Sejumlah raksasa Eropa seperti Liverpool, Manchester United, dan Bayern Munchen turut menggelar pertemuan dengan perwakilan sang pemain untuk mengamankan jasanya. Namun pada akhirnya, faktor finansial kembali menjadi kendala utama bagi Barca. Tuntutan gaji Gehi yang tinggi, ditambah keinginan segera mendapatkan tawaran final dalam waktu dekat, membuat opsi pindah ke Camp Nou praktis tertutup.
Mungkin opsi jangka pendek yang paling realistis adalah membawa pemain yang sudah berpengalaman di La Liga dengan harga minim daripada mendatangkan pemain yang belum tentu teruji cocok dengan gaya Liga Spanyol. Jika kalian sependapat dengan saya, silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.